Kapang merupakan fungi multiseluler yang sebagian besar tubuhnya terdiri atas benang-benang yang disebut dengan hifa, yang saling berhubungan dan menjalin semacam jala yang disebut dengan miselium. Kapang biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Ciri-ciri kapang yaitu tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, kemudian memiliki struktur tubuh yang terdiri dari hifa atau benang-benang halus, menghasilkan spora untuk bereproduksi, dan dapat hidup sebagai parasit atau saprofit. Contoh dari kapang yaitu Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, dan Candida. Nah, dalam tahap ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kapang berdasarkan filum. Selanjutnya ada pertama, kita bahas tentang Zygomicota. Kapang dengan filum ini memiliki hifa yang tidak bersekat atau senositik. Reproduksinya terjadi secara seksual dengan menghasilkan zigospora, serta secara aseksual dengan spermiospora. Contohnya adalah Rhizopus sp. Rhizopus sp ini sering ditemukan pada roti-roti. Contoh lainnya juga ada Mucor sp, kapang sporit yang hidup pada bahan organik. Yang kedua, ada filum Ascomycota. Hifa kapang ini bersekat dan reproduksi seksualnya menghasilkan akspora, sedangkan reproduksi aseksualnya menghasilkan conidispora. Contohnya dalam filum ini ada Aspergillus sp. Aspergillus sp ini dapat menghasilkan racun pada makanan. Contoh lainnya itu ada Penicillium sp yang dikenal sebagai penghasil antibiotik di penisilin. Selanjutnya ada filum Basidiomycota. Hifa kapang ini bersekat dan memiliki klaim koneksi. Reproduksinya terjadi secara seksual dengan menghasilkan basidispora. Contoh pada filum ini ada Puccinia graminis, yaitu jamur karang yang menyerang tanaman. Contohnya itu ada gandum. Serta contoh lain ada Ustilagomaides, yaitu jamur jelaga pada tanaman jagung. Berikutnya ada filum bagian Chytridomycota. Kapang ini memiliki hifa yang tidak bersekat atau sederhana, dengan reproduksi yang menghasilkan zoospora bervagila. Contohnya itu yang termasuk dalam filum ini adalah Aloomyces arbusulus, yaitu kapang air yang hidup di perairan. Contoh lainnya ada Rhizopidium sp, kapang parasit yang menyerang tumbuhan alga. Terakhir, filum Glomeromycota. Hifa dari kapang ini juga bersekat dan reproduksinya hanya terjadi secara aseksual. Contoh dalam filum ini bisa kita contohkan yaitu Glomus sp. Glomus sp itu yang membantu penyerapan nutrisi pada tanaman. Contoh lain ada Aculospora yang merupakan simbion akar tanaman pada tanah. Kemudian ada morfologi kapang. Kapang sendiri memiliki struktur tubuh miselium dan spora. Miselium adalah kumpulan dari hifa-hifa atau yang biasa disebut sebagai filamen. Bentuk hifa sendiri ada 3 macam, yaitu hifa septa, hifa non-septa, dan pseudohifa. Hifa septa adalah hifa yang memiliki dinding sel atau memiliki sekat. Yang kedua, hifa non-septa, yaitu jenis hifa jamur yang intinya tersebar di dalamnya, tidak memiliki dinding sel dan juga membran sel. Pseudohifa adalah jenis hifa tidak sejati yang terbentuk sebagai tunas. Spora adalah ujung hifa kapang yang menggelembung membentuk serupa wadah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Spora terbagi menjadi 2 macam, yaitu spora seksual dan spora aseksual. Spora seksual adalah spora yang dihasilkan dari peleburan 2 inti, jarang terbentuk, dan dalam jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan spora aseksual. Spora seksual terdiri dari askospora, basidiospora, zigospora,
dan oospora. Spora aseksual yaitu spora yang dibentuk dalam suatu organ khusus yang sebelumnya terjadi pembelahan atau penguncupan. Penggabungan dari hifa dan gabungan ini akhirnya membentuk alat reproduksi yang khas, dan spora aseksual dibentuk dalam jumlah besar. Spora aseksual terdiri dari Conidiospora, Sporangiosspora, Oidium, Chlamydospora, Boastopora, Microspora, dan Macrospora. Di sini saya akan memberikan contoh tentang Rhizopus sp, yaitu kapang yang ada pada tempe. Struktur dari kapang Rhizopus sp yaitu sporangium atau struktur mikroskopis yang berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan spora pada kapang. Kemudian Sporangiospora adalah spora aseksual yang dihasilkan oleh sporangium pada kapang. Yang ketiga ada stolon, adalah hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan pada kapang. Dan yang terakhir, rhizoid adalah hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan pada kapang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi kapang. Kapang dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Biasanya, kapang bereproduksi secara seksual karena kondisi lingkungannya berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara seksual didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa yang berbeda, yaitu hifa positif dan hifa negatif yang berkromosom haploid, lalu mendekat dan membentuk gametomium atau organ yang menghasilkan gamet. Kemudian urutan proses reproduksi seksual yang pertama yaitu gametomium berplasmogami, yaitu peleburan sitoplasma dan kemudian membentuk zigospermium dikaryotik atau heterokaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigospermium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Selanjutnya, bila kondisi lingkungannya membaik, zigospermium akan mengalami karyogami atau peleburan inti, sehingga zigospermium memiliki inti yang berkromosom diploid atau 2N. Zigospermium yang berinti diploid atau 2N akan menghasilkan pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zigospora haploid di dalam zigospermium. Selanjutnya, zigospora haploid akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Sporangium haploid tersebut akan menghasilkan spora-spora yang haploid yang memiliki keanekaragaman genetik. Bila spora-spora haploid jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah atau mengalami germinasi menjadi hifa kapang yang haploid, lalu hifa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya bersifat haploid. Nah, setelah kita mengetahui proses reproduksi seksual kapang, sekarang waktunya kita membahas proses reproduksi secara aseksual pada kapang. Adapun beberapa reproduksi aseksual pada kapang meliputi yang pertama, pertumbuhan hifa. Hifa akan tumbuh dan berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, pembentukan konidia pada tahap ini. Ujung hifa mengalami diferensiasi dan membentuk struktur yang disebut konidiokor. Konidiokor adalah struktur seperti batang yang menghasilkan dan membawa konidia pada ujung konidiokor. Konidia dibentuk melalui proses aseksual yang disebut konidiasi. Konidia adalah struktur berbentuk spora yang dapat bertahan dan tersebar di lingkungan sekitarnya setelah konidia terbentuk. Selanjutnya adalah tahap pelepasan dan penyebaran konidia. Penyebaran konidia ke lingkungan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti angin, air, atau kontak dengan organisme lain. Selanjutnya, setelah tersebar apabila lingkungan cocok, konidia dapat berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru. Kapang yang merupakan organisme yang dapat tumbuh pada habitat dan kondisi lingkungan yang mendukung. Salah satunya yaitu kapang tumbuh pada substrat organik yang termasuknya yaitu seperti tanah, kayu, buah-buahan, maupun produk. Untuk kondisi pertumbuhan kapang, kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan kapang yaitu meliputi kelembapan. Pada kelembapan tinggi sangat penting untuk pertumbuhan kapang karena kadar air minimal yang diperlukan untuk pertumbuhan kapang itu berkisar antara 20% hingga 70%. Tergantung pada spesiesnya.
Kelembapan di atas 70% umumnya mendukung pertumbuhan kapang. Kedua adalah suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan kapang umumnya berada dalam kisaran untuk kapang mesofil yaitu 22-30 derajat Celcius, sedangkan untuk termofilik beberapa spesies dapat bertahan pada suhu lebih tinggi, yaitu hingga kisaran 50 derajat Celcius. Nah, kapang itu biasanya lebih menyukai lingkungan dengan pH yang asam, biasanya antara pH 3,5 hingga pH 8. Optimalnya bagi kebanyakan fungi antara 3,8 hingga 5,6. Substrat dengan pH terendah cenderung lebih baik untuk pertumbuhan kapang. Selain itu, yang ketiga adalah nutrisi. Ketersediaan nutrisi dalam substrat juga sangat penting. Kapang memerlukan substrat yang kaya akan karbohidrat dan nutrisi lainnya untuk mendukung metabolisme dan pertumbuhannya. Jadi, kapang itu tumbuh subur di lingkungan yang lembab dan hangat dengan pH asam dan substrat yang kaya oleh nutrisi. Kapang dapat ditemukan di udara serta berbagai substrat organik, menjadikannya organisme penting dalam ekosistem sebagai agen pengurai bahan organik. Beberapa contoh kapang yang hidup dan tinggal sesuai lingkungannya itu. Yang pertama yaitu Aspergillus sp. Kapang ini itu sering ditemukan di lingkungan dalam ruangan, di mana terdapat bahan organik dan kelembapan yang tinggi. Dan yang kedua adalah Penicillium sp. Penicillium ini dapat ditemukan pada berbagai substrat, termasuknya itu makanan yang membusuk, dinding yang lembab, dan juga kayu yang lapuk. Dan yang ketiga yaitu Rhizopus oryzae. Kapang ini itu umumnya ditemukan pada bahan makanan seperti roti dan buah-buahan yang membusuk. Kemudian yang keempat yaitu Mucor sp. Kapang ini sering ditemukan di tanah, rerumputan, dan bahan organik yang membusuk. Kemudian studi kasus yang dapat diambil pada materi kapang ini yaitu isolasi kapang yang dilakukan dengan memerlukan sampel tempe yang pernah dilakukan oleh saya dan juga rekan-rekan saya pada kelompok 3 pada mata kuliah praktikum mikrobiologi. Identifikasi spesies kapang yang berperan dalam proses fermentasi tempe, serta untuk memahami variasi spesies apa aja sih yang ada pada tempe dari sampel yang kita ambil tersebut. Pertama itu sampel tempe diisolasi menggunakan metode direct plating, di mana menggunakan media PDA yaitu potato dextrose agar. Jadi miselium kapang yang terlihat di permukaan tempe diambil secara aseptik dan diinokulasikan ke media potato dextrose agar. Nah, sampel PDA yang tadi telah diinkubasi pada suhu 30-37 derajat Celcius selama 4-7 hari. Setelah periode inkubasi, koloni kapang diamati secara makroskopis melalui mikroskop. Kemudian diamati berdasarkan warna, tekstur, dan bentuk koloni. Nah, kemudian hasil isolasi menunjukkan adanya beberapa spesies kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus sp. Manfaat dari kapang ini yaitu menguraikan bahan organik dan memperkaya tanah, menghasilkan obat-obatan dan produk kimia, membantu proses fermentasi makanan, dan dapat dijadikan sebagai indikator kualitas lingkungan. Adapun dampak buruk dari kapang yaitu infeksi pada kulit dan rambut, kerusakan bangunan dan struktur, kerusakan makanan dan produk pertanian, dan kontaminasi air dan tanah.